Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 806, Sangat Hidup. Begitu dia keluar dari ruang batu gua, Ye Chen melihat sejumlah besar orang berdiri di luar ruang batu, dan semuanya adalah orang tua, dan semuanya berada di alam semi surga. Orang tua itu mencubit jarinya, orang ini akan memulai mode berpura-pura. Segera, Taois Wuya mencubit jarinya, bentuknya masih seperti tongkat ajaib, dan ekspresi yang paling lucu masih serius. Omong kosong, kurasa tidak. Ye Chen tampak tidak setuju. Aneh kalau aku tidak memikirkannya. Puncak langit dan dunia bawah. Ketika keduanya berbicara omong kosong, leluhur Tianzong melirik kultivasi Ye Chen dan terkejut. Kecepatan kemajuan yang sangat menakutkan, bagaimana bisa kita orang tua merasa sangat malu? Nenek moyang keluarga Su terus menghela nafas, ini baru setahun, kenapa kita tidak pergi begitu cepat? Kecepatan kemajuannya cepat, dan tidak ada gunanya. Gu Santong mengangkat telinganya, Raja Iblis di masa lalu, maju ke puncak Zuntian dalam 3 tahun, hanya setengah langkah dari alam surga, tapi dia masih terjebak di Zuntian. Apakah puncaknya sudah hampir 1000 tahun? Hampir 1000 tahun bukan apa-apa. Long Wu berkata dengan tidak setuju, aku dulunya adalah orang kejam yang tak tertandingi, yang naik ke puncak Kaisar Semu selama 500 tahun, tetapi dia terjebak di level itu selama lebih dari 8000 tahun. Tahun tanpa diberi nama Kaisar. Dacu ini semua adalah pediatri. Kuaso Kaisar. Kaisar Agung. Sekelompok orang tua memandang Long Wu dengan heran, lalu, kultivasi macam apa itu? Melihat ini, Long Wu segera terbatuk, mengetahui bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dia menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh, aku khawatir kamu salah dengar. Baru saja datang bahwa Sekte Zeng yang sedang mengumpulkan pasukan baru-baru ini, dan tampaknya telah membuat langkah besar. Ketika semua orang berbicara, Hong Chengsui berjalan mendekat, memegang slip batu giok di tangannya. Seberapa besar barisannya? Zhong Jiang memandang Hong Chengsui dan bertanya. Setidaknya kekuatan dari 9 istana. Pertempuran yang sangat besar, yang mana yang akan dia serang? Leluhur keluarga Su mendecakkan lidahnya, di Chu Selatan saat ini, aku khawatir tidak ada orang lain selain kita yang dapat menghentikan pasukan sebesar itu. Para biarawan. Mereka akan menyerang King Yunzong, kata Ye Chen dengan santai. King Yunzong. Segera, semua orang yang hadir memandang Ye Chen, kamu tahu. Saya memiliki saluran informasi saya. Ye Chen tersenyum. Sangat menggantung, apakah ini dapat diandalkan? Gu Santong dan Taois Wuya memandang Ye Chen dengan tak percaya. Perang adalah masalah besar, kapan kamu melihatku membuat lelucon? Ye Chen mengangkat bahu, kataku, Zeng Yangzong memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan raja-raja muncul di kaki belakang, yang membuktikan bahwa beritaku masih sama. Tidak salah lagi. Dalam hal ini, kami secara alami akan menerima hadiah besar ini dari Zeng Yangzong. Zhong Kui membelai janggutnya dan tersenyum, Zeng Yangzong mungkin tidak tahu bahwa King Yun berada di bawah kendali kita sampai sekarang. Ini keuntungan. Polisi mengirim dan menangkap mereka penjaga. Mulai bersiap. Biarkan mereka datang dan pergi. Ye Chen segera memberi perintah. Mudah untuk berbicara. Semua orang bubar satu demi satu, dan semua orang sangat termotivasi untuk mengepung dan memusnahkan pasukan 9 istana. Ini adalah pertempuran yang tiada taranya, dan pemandangannya pasti sangat megah dan megah. Zhongli Senior, kamu tetap di sini. Ye Chen segera mengirim transmisi suara ke Zhongli. Mendengar hal tersebut, Zhongli yang sudah mengangkat kakinya langsung berhenti. Setelah semua orang pergi, Zhongli menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, apakah ada tugas lain untukku? Itu wajar. Ye Chen tersenyum, pilih orang kuat yang menurutmu dapat diandalkan, dan begitu King Yun memulai perang, dia akan menjatuhkan aula cabang ke-9 dari Sekte Zeng Yang dengan momentum gemuruh, dan menjaga teleportasi kosong di sana. Formasi. Ini pendekatan dua arah. Zhongli tidak bisa menahan tawa. Tentu saja kita harus melakukan keduanya. Ye Chen memelintir lehernya dengan keras, begitu King Yun memulai perang, itu berarti kita juga akan memulai perang dengan Zeng Yangzong. Setelah dua pertempuran ini,
Zheng Yangzong tidak akan ada lagi. Mengerti, serahkan masalah ini padaku. Zhongli segera menepuk dadanya dan melangkah keluar. Panggilan. Setelah Zhongli pergi, Ye Chen menghela nafas panjang dan mengikutinya keluar. Segera, dia melihat 4 sosok cantik, 2 di antaranya adalah Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu. Mereka tidak kembali ke keluarga, tetapi tinggal di puncak Yunfei. Adapun 2 sosok cantik yang tersisa, mereka juga lugu dan cemerlang. Seperti peri, kecantikan sedingin es. Mereka, perhatikan baik-baik, bukankah mereka Luoxi dan Xuanfei dari Pil City? Kapan kamu datang ke sini? Ye Chen berjalan mendekat dengan ekspresi heran. Kamu Chen. Melihat Ye Chen muncul, Luoxi, yang masih mengobrol dengan Sangguan Yuer, segera berlari, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen setelah jarak 2 atau 3 kaki, matanya masih penuh air mata. Kupikir kamu sudah mati. Xiao Luoxi menangis seperti orang yang menangis. Ini mungkin pertama kalinya sejak Ye Chen memalsukan kematiannya, dia begitu dekat dengan Ye Chen, dan semuanya tampak seperti seumur hidup. Aku hidup dengan baik. Wajah Ye Chen memerah, mungkin karena kekuatan Luoxi begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Pengembara. Di sini, Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan tajam, dan udara masih penuh dengan kecemburuan. Ekspresi Sangguan Hanyu dan Xuanfei tidak begitu alami. Tuan, inilah nyonya lain. Ketika suasana canggung, suara ringan terdengar, dan Xiao Luoxi datang memantul, dan di belakangnya ada seorang wanita di Xingyi. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah itu Biou? Xian, jangan diganggu. Ye Chen terbatuk datar, melirik Biou dan Xuanfei yang sedang berjalan, dan kemudian pada Xuanfei dan Sangguan Yuer. Dia sangat meragukan apakah mereka sedang mendiskusikan oke. Lama tidak bertemu. Di Yusopan, dia sepertinya mengenal Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu dan Xuanfei, dan menyapa dengan sopan, tetapi ketika dia melihat Luoxi kecil yang masih memeluk Ye Chen, ekspresinya juga menjadi sangat aneh. Puncak gadis giok sudah lama tidak semarak ini. Kata-kata Miu Miao terdengar, dan Chu Linger keluar dari paviliun gadis giok, dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ini cukup hidup. Ye Chen tersenyum nakal. Aku juga secara khusus menyiapkan tempat tidur besar. Xian menyeringai, dan mengeluarkan tempat tidur setinggi 10 kaki, dan itu adalah tempat tidur besi asli, dan ada dentang saat jatuh ke tanah. Dengan baik. Melihat tempat tidur besi besar, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Chu Linger dan yang lainnya, mulut mereka tidak bisa membantu membuka sedikit, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Saya benar-benar tidak tahu apakah Xian adalah benar-benar polos, tetap melucu dengan sengaja. Segera, pemandangan itu menjadi hening, dan semua ekspresinya luar biasa. Dengar, kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Pasti ada wanita cantik di sini, kenapa kamu tidak meninggalkannya di sini? Setelah 3-5 detik, kesunyian pecah, dan itu datang dari pintu masuk. 4 pelacur mengaitkan bahu mereka berlari, tentu saja, itu adalah 4 pelacur Xie Yun, Xiong Er, Huo Teng dan Situnan. Wow, tempat tidur yang besar. Xiong Er datang dan menepuk tempat tidur besi besar yang diambil Xian dengan tangan kecilnya yang gemuk. Inspeksi visual, tidur lebih dari selusin orang bukanlah masalah, kata Xie Yun dengan wajah serius. Yang paling penting itu kuat. Huo Teng berkata, tidak lupa menggunakan palu godamnya untuk memukulnya dengan keras. Tidak ada rasa. Situnan melirik mereka bertiga dengan ekspresi jijik, dan kemudian datang ke sisi Ye Chen dengan serius. Pertama, dia melirik Luoxi yang masih terbaring di pelukan Ye Chen, lalu dia mengeluarkan yang besar dari lengan bajunya. Tas itu diisi ke Ye Chen, dan samar-samar terlihat ada 3 karakter besar yang tertulis di tas itu, He Huan San. Gunakan dulu, jika tidak cukup. Situnan menepuk pundak Ye Chen dengan penuh arti. Ayo, Luoxi, pergi dan berdiri di samping. Ye Chen mendorong Luoxi keluar dari pelukannya seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Situnan, yang berdiri di tanah beberapa saat yang lalu, dalam sedetik berbaring di tanah, dan bahkan Xiong Er dan yang lainnya tidak jauh di bawah bersama, dan mereka dipukuli di tanah. Sejujurnya, dia sudah lama ingin melakukan ini. Xian telah berubah dari imut dan imut menjadi sangat licik. Keempat pelacur ini semuanya terlibat, magang yang baik, tetapi kalian semua mengubahnya menjadi gadis nakal. Ah! Serangan Ye Chen tidak serius atau serius, dan jeritan keempat orang itu juga sangat melengking. Hal yang paling aneh bukanlah ini, tetapi setelah pemukulan,
Ye Chen membagi kantong besar bubuk acacia menjadi 4 bagian, dan memasukkan masing-masing ke dalam mulut mereka. Pada akhirnya, saya melihat 4 pelacur terbang keluar dari puncak Yunfei, dan busurnya sangat anggun. Chapter 807, masih belum mengakuinya. Setelah membuang keempat pelacur itu, Ye Chen bertepuk tangan. Namun suasana di tempat kejadian masih canggung, ranjang besi besar di depan mereka tidak menyilaukan biasa. Tempat tidur ini tidak buruk. Luosi telah menyeka air matanya, dan dia tidak lupa menepuk tempat tidur besi, dan kemudian menatap Ye Chen, kedua matanya yang besar melengkapi bentuk bulan sabit. Ye Chen, aku akan tidur denganmu di malam hari, oke? Aku sudah terbiasa tidur sendirian. Ye Chen terbatuk datar. Itu tidak bagus, sangat hidup bersama. Luosi mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum, ada juga kakak senior Xuanfei, kakak Biou, kakak Yuer, kakak Hanyu, kami. Luosi belum selesai berbicara ketika dia ditutupi oleh Xuanfei di belakangnya. Gadis kecil itu benar-benar tidak bisa berhenti berbicara, belum lagi Xuanfei, Biou dan Sangguan Hanyu, bahkan pipi Sangguan Yu yang eksentrik memerah. Begitu banyak orang tidur di satu tempat tidur, tidak heran itu tidak hidup. Dan aku. Xian juga berlari untuk ikut bersenang-senang, dan dia tidak lupa tersenyum dan menatap Culinger, ada juga Tuan Culing. Xian, semakin banyak kamu berbicara, semakin keterlaluan kamu jadinya. Culinger benar-benar lengah dengan kata-kata ini, dan berjalan menuju paviliun Yunfei dengan pipi yang terbakar. Sebelum dia pergi, dia menatap Ye Chen dengan keras. Sekali lagi, aku tidak mengatakannya. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya. Kamu masih tidak mengakuinya, itulah yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan ganas. Omong kosong. Aku sangat berdedikasi. Aneh mempercayaimu. Cih, percaya atau tidak? Ye Chen tampak tidak setuju, mengetahui bahwa suasana di tempat kejadian itu aneh, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, menatap Biyu, bagaimana kondisi ayahmu? Mundur. Biyu berbisik pelan, tapi rona merah di pipinya tidak hilang untuk waktu yang lama. Ayah. Mendengar dua kata ini, mata beberapa orang tertuju pada Biyu. Kakak Biou, apakah kamu juga seorang putri Fana? Xian mengedipkan matanya yang besar dan menatap Biou dengan heran. Ayah kaisarnya adalah kaisar pedang legendaris. Mengetahui keraguan semua orang, Ye Chen hanya menjawab untuk Biou. Kata-katanya membuat mata orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan cara mereka memandang Biou berubah. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, mereka mungkin tidak tahu kapan mereka akan mengetahui rahasianya. Ayah pernah berkata bahwa itu hanya nama palsu. Melihat mata semua orang yang terheran-heran, Biyu sedikit tersenyum. Itu bukan nama palsu. Sangguan Yuer menghela nafas dan berseru, aku sudah lama mengenalmu, Sister Biou, dan aku bahkan tidak tahu ayahmu adalah kaisar pedang. Itu membuatku takut. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kemarilah, mari bantu kamu membuka Danhai dan Senhai. Ketika Biou berbicara dengan Sangguan Yuer, Ye Chen telah memanggil tubuh api abadi, tubuh guntur langit dan jiwa naga Danzu, dan targetnya adalah Xuanfei dan Luoxi. Danhai dan Senhai juga bisa dibuka dengan paksa. Xuanfei dan Luoxi terkejut. Maha kuasa. Ye Chen tersenyum, duduklah. Mungkin sangat menyakitkan untuk menjaga hatimu. Mendengar ini, meskipun Luoxi dan Xuanfei tampak tidak percaya, mereka masih duduk bersila di tempat, lalu menarik napas, menutup mata indah mereka sedikit, dan suasana hati mereka menjadi damai pada saat bersamaan. Segera, jiwa naga Danzu, tubuh Dao api abadi, dan tubuh Tianlei Dao melangkah maju satu demi satu, masing-masing menampilkan kekuatan supernatural mereka. Rasa sakit muncul di pipi Xuannu dan Luoxi, dan wajah mereka menjadi pucat pada saat yang sama. Di sini, Ye Chen melirik Xuanfei dan Luoxi, lalu mengalihkan perhatiannya ke Sangguan Hanyu dan Biou, kamu memiliki darah khusus, dan kamu telah tinggal di Hengyuezong untuk sementara waktu, yang terbaik adalah tidak keluar. Itu sebabnya ayahku memintaku untuk datang ke Hengyue bersama Yuer, kata Sangguan Hanyu lembut. Benar. Dibandingkan dengan keluarga Sangguan, Hengyuezong masih relatif aman, Ye Chen tersenyum. Jika Paman Dugu saya tidak berada di sisi saya sepanjang waktu, saya khawatir saya akan dibawa pergi. Biyu mengatakan sebuah rahasia, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan tak dikenal yang menatap saya. Katanya sedang menatap garis keturunan khusus saya, tetapi karena kekuatan Paman Duguao, dia tidak bergerak. Hati-hati.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memikirkan apa yang terjadi pada Jining Suang. Untuk tujuan tertentu, Raja Kejahatan bahkan berani menyentuh Santo Zeng Yangzong. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Apalagi ini hanya Raja Darah kuat yang ditemui Sangguan Hanyu di masa lalu, dan apa yang dikatakan Biou, memang ada lebih dari satu kekuatan kuno di Chu besar ini yang mengumpulkan darah khusus. Tapi itu bukan hal yang baik untuk memikirkannya dengan pantatmu. Saya harap kita dapat berpartisipasi dalam pertempuran Sekte Qingyun dalam waktu dekat. Sangguan Hanyu menatap Ye Chen dengan penuh harap. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkanmu berpartisipasi. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, kamu semua adalah putri langit yang bangga, dan kamu tidak dapat melakukannya tanpa pembaptisan perang. Sementara beberapa orang berdiskusi, Xuan Fei dan Luoxi yang berada di samping telah dibuka ke Laut Pil satu demi satu, dan kemudian basis kultivasi mereka juga naik ke tingkat pertama alam Netherworld tanpa urutan tertentu. Langkah selanjutnya untuk membuka Laut Ilahi akan memakan waktu lama, karena melibatkan jiwa, sehingga jiwa naga dan Zu tidak berani terlalu agresif, lagi pula keduanya berbeda dengan Chulinger. Ini tidak akan selesai dalam beberapa saat. Ye Chen melihat Luoxi dan Xuan Fei untuk terakhir kalinya, lalu melompat ke batu Huixin, lalu duduk bersila di atasnya, dan perlahan menutup matanya. Dalam 2 hari terakhir, basis kultivasinya telah maju terlalu cepat, dan butuh waktu untuk berkonsolidasi, dan jalan kekacauannya hanya menggores permukaan, dan juga perlu waktu untuk terus mewujudkan pencerahan. Tekanan dari luar membuat dia tidak berani berpikir sedikit pun. Di tempat kejadian, karena dia memejamkan mata dan bermeditasi, itu menjadi sedikit sunyi. Luoxi dan Xuan Fei sedang membuka Shanhai, dan Biyu yang lain, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu bosan. Mereka duduk di sana dengan dagu di atas tangan mereka, bertanya-tanya sesuatu. Di sisi lain, Xiao Xian hanya memadat menjadi awan, duduk di atasnya, menopang dagunya dengan kedua tangan kecilnya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar yang berkedip. Gadis kecil itu memiliki ekspresi yang aneh. Tidak jauh dari sana, Sangguan Yuer terlihat sedikit aneh. Dia adalah murid Ye Chen ketika dia pergi ke negara Zhao untuk melakukan misi. Biou tersenyum, ku dengar dia adalah gadis kecil yang sangat berbakat, lebih tinggi dari siapapun yang pernah kutemui, dan pencapaiannya di masa depan, tidak pernah di bawah Ye Chen. Era ini benar-benar luar biasa. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam, memandang Xiao Xian, matanya yang indah juga memancarkan makna yang dalam, begitu banyak garis keturunan khusus, begitu banyak orang berbakat, dalam hidup ini, ditakdirkan untuk menjadi bintang zaman bertabur. Kalian berdua berbicara satu sama lain, dan Sangguan Yuer di samping juga memikirkan hal lain, Zhao Guo. Setiap kali dia menyebutkan kata Zhao Guo, dia tidak bisa tidak mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang memerah. Dia dan Ye Chen bertemu di Zhao Guo, dan pertama kali mereka bertemu adalah pertemuan yang jujur. Terus terang, tidak ada keausan. Pakaian. Waktu berlalu dengan lambat. 3 jam kemudian, Luoxi dan Xuan Fei bangun satu demi satu, dan masing-masing memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, mereka membuka Danhai dan Shanhai, dan meningkatkan kultivasi mereka. Namun, Ye Chen masih belum bangun, dan itu berlangsung lebih dari selusin jam. Selama periode ini, para ahli dari Heng Yue, Yan Huang, dan keluarga besar lainnya terbang bola-balik, dan pasukan biksu juga dikirim secara diam-diam. Targetnya adalah King Yunzong, dan pengepungan terhadap pasukan Zeng Yangzong berlangsung dengan tertib. Pada titik tertentu, langit mulai gelap, dan Heng Yuezong, yang berisik selama sehari, perlahan menjadi tenang. Di batu Huixin, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, sedikit mengernyit, perlahan membuka matanya, dan tanpa sadar melihat ke arah Heng Yuezong Wei. Di seberang penghalang 9 tingkat Heng Yuezong, dia melihat sosok hitam dan jubah hitam berdiri di sana, dia melihat ke Heng Yuezong saat ini, dan mata keduanya masih berpotongan sejenak. Mengapa kamu berlari kembali? Ye Chen tampak aneh, bangun tanpa sadar, menginjak kehampaan, dan berjalan keluar. Chapter 808, Pemandu Wisata Gratis. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Di bawah malam bulan purnama, sosok yang terlihat samar-samar berdiri di atas gunung di luar sekte Heng Yue. Dia berpakaian hitam, dan jubah hitamnya berkibar tanpa angin. Fitur wajahnya yang hampir sempurna tampak begitu indah di malam yang gelap.
Orang ini terlihat akrab jika dilihat lebih dekat, tetapi ketika dia semakin dekat, bukankah dia Jining Suang yang merupakan pendamping wanita dalam pakaian pria? Dia sedikit berbeda malam ini daripada di masa lalu. Di masa lalu, dia seperti peri dari 9 langit, dia berpakaian putih dan bersalju, murni dan tanpa celah. Sekarang, dia berpakaian sebagai pendamping wanita dengan pakaian pria, dia masih terlihat seperti seorang sarjana, tetapi dengan pakaian hitam. Gaun, dia tak terlukiskan glamor, seperti pembunuh berdarah dingin. Aku terkejut kamu muncul di sini. Segera, suara berkabut terdengar, dan sebelum suara itu jatuh, sesosok samar mengeras, dan Ye Chen datang perlahan selangkah demi selangkah. Kamu memang kepala sekolah Hang Yue. Jining Suang tampak tenang, tetapi cahaya di matanya yang indah kabur. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membahas masalah ini denganku, kan? Ye Chen berhenti sedikit 3 kaki jauhnya, dan menatap Jining Suang sambil tersenyum, karena aku bosan dengan dunia ini, mengapa kamu ingin datang kembali? Atau, dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya? Kamu benar. Jining Suang sedikit membuka bibirnya, suaranya ringan dan acuh tak acuh, dunia yang damai dan sejahtera membutuhkan jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Jadi, Ye Chen menatap Jining Suang dengan penuh minat. Saya berharap untuk melihat dunia yang damai dan sejahtera itu. Jining Suang berbisik, dan dia menutupi pipinya dengan topeng dingin, untuk alasan ini, saya bersedia menginjak darah saya dan menanggung keburukan abadi. Jining Suang hari ini membuatku merasa sangat aneh. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan kata-katanya datar, aku tidak tahu kenapa, situasi ini membuatku merasa sedih, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa lalu. Dunia ini, kekeruhannya, membuat jalan yang tampak cemerlang ini penuh dengan lubang. Jining Suang tetap diam, membiarkan jubahnya berkibar tetapi tetap tidak bergerak. Mungkin, sejak dia memakai topeng, dia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dia bukan lagi orang suci yang murni dan murni, tetapi orang berdarah dingin yang hidup di bawah topeng. Melihat kesunyian Jining Suang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, berbalik terlebih dahulu, dan berjalan menuju Heng Yuezong. Ayo pergi, aku akan menjadi pemandu wisata gratis malam ini dan mengajakmu berkeliling Heng Yuezong. Di belakangnya, jubah Jining Suang berkibar, dan dia mengikuti dengan santai. Bagian belakang matanya tidak lagi buram seperti sebelumnya, tetapi tidak pernah sejelas sekarang, karena sekarang dia mengikuti jejaknya. Di tengah malam, sekte Heng Yue benar-benar sunyi, semuanya begitu damai, dan semuanya begitu damai. Ini adalah taman spiritual kecil. Berjalan di tangga batu, ketika melewati taman spiritual kecil, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti, melihat taman spiritual kecil yang agak sepi, dia tidak bisa menahan senyum, aku diusir dari Zeng Yang saat itu. Zong, aku sudah lama linglung, dan aku tinggal di sini sebelum aku menjadi murid Hang Yue. Sudah larut malam, mengapa kita tidak membiarkan ini pergi dan melakukan sesuatu yang disukai pria dan wanita? Ye Chen membuka mulutnya, tetapi mengungkapkan kalimat seperti itu. Aku tidak mengatakan kalimat ini, dengarkan saja, jangan menganggapnya serius. Ye Chen tersenyum, mengambil langkah lain, dan menginjak tangga batu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebelum 3 kompetisi besar, saya memasuki tanah terlarang Zeng Yang Zong, saya telah melihat jiwa naga kuno Taiksu dari sekte Zeng Yang, dan meninggalkan 9 klon, jadi ketika saya melawan Anda, saya memiliki aliran energi roh bumi yang stabil untuk ditambahkan. Bisakah saya pikir ini curang? Jining Suang berbicara dengan datar, dan mengikuti Ye Chen dengan santai, tetapi kilasan kejutan muncul di matanya yang indah. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Tentu saja curang, kalau tidak aku tidak akan cukup beruntung untuk mengalahkanmu. Di depan, Ye Chen terbatuk kering. Kamu memang lebih baik dariku. Itu tidak penting. Ye Chen mengangkat bahu sambil berjalan, namun, saya masih perlu menjelaskan beberapa hal. Kalimat barusan diucapkan oleh jiwa naga kuno Zeng Yang Zong Taiksu. Saya tidak mau disalahkan, meskipun aku bodoh, aku masih sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis, aku. Jika kamu mau, aku bisa melepas pakaianku kapan saja. Jining Suang langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan nadanya datar, hampir tanpa emosi manusia. Hari ini, kamu benar-benar membuatku terkesan. Ye Chen berjalan tanpa henti, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meskipun dunia ini keruh, tidak seburuk yang kamu bayangkan.
Bahkan jika kamu memakai topeng, kamu masih Jining Suang, kamu juga harus bangga, kuharap Jining Suang di belakangku penuh kasih sayang, bukan boneka yang tidak peduli pada dirinya sendiri. Tidak ada artinya bagimu untuk mengobrol seperti ini. Jining Suang terdiam, tetapi Taeksu Gulong, seorang jalang, berbicara, dan mengatakannya melalui Ye Chen. Jika kamu ingin aku mengatakan, tempat sebelumnya bagus, tempat yang bagus untuk berhubungan seks. Taeksu Gulong menggertak. Gadis kecil, maksudku yang sebenarnya. Melihat bahwa Ye Chen mengabaikannya, Taeksu Gulong menatap Jining Suang melalui tatapan Ye Chen, aku dapat memberitahumu dengan cara yang bertanggung jawab, jika kamu memiliki anak, itu pasti untuk demi generasi berikutnya, saya pikir Anda perlu menemukan tempat untuk berkomunikasi dan bertukar perasaan, bahkan jika Anda tidak melepas pakaian Anda. Di sini, apakah kamu sudah melihat 3 puncak gunung itu? Ye Chen dan Jining Suang mengabaikan kata-kata Taeksu Gulong. Yang di kiri adalah puncak Tianyang, yang di kanan adalah puncak Diang, dan yang di tengah adalah puncak Renyang. Itu adalah 3 puncak utama dari sekte luar sekte Heng Yue. Ye Chen berdedikasi dan tur yang berkualitas pemandu sementara Gulong mengobrol, dia memperkenalkan Jining Suang satu per satu. Ketika saya pertama kali datang ke Heng Yue, 3 puncak utama tidak menginginkan saya. Tidak mungkin. Siapa yang membuat saya rendah? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, dan menjauh. Di belakangnya, Jining Suang tetap diam, hanya melihat-lihat, lalu mengikuti jejak Ye Chen lagi. Feng Yuntai. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti lagi dan menunjuk ke beberapa platform pertempuran besar tidak jauh dari sana, ini adalah tempat yang bagus. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak melewatkan banyak pertarungan. Saya miskin saat itu. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan dari Feng Yuntai ini. Itu adalah paviliun artefak roh. Adapun untuk apa itu, kamu harus tahu, itu tidak berbeda dengan milik Zheng Yangzong. Itu aula disiplin. Ye Chen Yao menunjuk ke aula yang megah, aku tidak terlalu sering datang ke sini, dan aku hampir dipukuli sampai mati. Yin Ziping dulunya adalah kepala murid di sini. Paviliun Lingdan, kediaman tetua Sufu, dapat dianggap sebagai ahli alkimia pertamaku. Aula penegakan hukum, taman buah spiritual, paviliun Qiankun. Ye Chen terus berjalan, dan setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan memperkenalkan beberapa ke Jining Suang. Namun, Jining Suang di belakangnya benar-benar seperti boneka, diam sepanjang jalan, beberapa diam-diam mengikuti di belakang Ye Chen, tetapi setiap kali Ye Chen memperkenalkan suatu tempat, dia diam-diam akan menontonnya, seolah-olah dia bisa berada di setiap tempat. Melihat sosok Ye Chen saat itu. Sepanjang jalan, selain suara Ye Chen, tidak ada lagi. Ye Chen benar-benar seperti pemandu wisata gratis, setelah berkeliling, keduanya sama-sama biasa-biasa saja. Setelah berjalan melewati pintu luar, keduanya sampai di pintu dalam. Seperti orang luar, Ye Chen berperan sebagai pemandu wisata dengan sangat berdedikasi, dan dia akan memberikan pengantar ke tempat manapun. Selama periode itu, ada juga murid yang rajin duduk bersila di atas batu giok dan bermeditasi. Melihat keduanya lewat, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggaruk-garuk kepala dan menunjukkan ekspresi keheranan. Keduanya seperti hantu di dunia tengah malam, yang agak menakutkan. Itu puncak Tianshuan, gunung terbesar di Heng Yue. Ye Chen berhenti lagi dan menunjuk ke gunung Tianshuan yang menjulang tinggi. Kamu Chen, beberapa murid dan tetua dari sekte Zheng yang tidak bersalah. Jining Suang akhirnya berbicara, menatap puncak Tianshuan, tetapi dia berbicara tentang topik lain. Ketika Zheng Yangzong dihancurkan, dapatkah Anda menyelamatkan hidup mereka? Mendengar ini, langkah kaki Ye Chen sedikit stagnan, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dan sedikit tersenyum, sejujurnya, kamu tidak memiliki modal untuk bernegosiasi denganku. Namun, aku suka bakat. Ye Chen melanjutkan, kamu adalah bakat, dan bakat yang tiada taranya, jadi kamu memiliki hak untuk berbicara, dan aku harus mendengarkan apa yang kamu katakan. Terima kasih. Jining Suang menarik napas dalam-dalam. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Hanya untuk hari ini, aku akan memberimu hak istimewa ini, dan aku akan memberitahumu segalanya, kata Ye Chen, tidak lupa memetik ramuan spiritual dari pinggir jalan, dan langsung menghirupnya. Esensi spiritual di dalamnya, in vivo. Apakah kamu membenciku? Jining Suang berhenti sedikit, menatap punggung Ye Chen dengan tenang. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Ye Chen juga berhenti, membungkuk dan mengendus bunga roh dengan ringan seolah-olah tidak terjadi apa-apa,
dan berkata sambil terkekeh, sepertinya aku masih mengerti kamu. Mengenai rahasiaku, kamu sepertinya bahwa Anda tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi pada titik ini, pertanyaan Anda tampaknya tidak masuk akal. Apalagi, saya sudah memberi Anda jawaban selama 3 kompetisi besar. Tidak ada yang mengenal Anda lebih baik dari saya, dan tidak ada yang Anda kenal saya lebih baik dari Anda. Apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan, mengapa repot-repot bertanya jika Anda tahu? Ji Ningsuang terdiam lagi, di bawah topeng, dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, dan ada sedikit ejekan diri di matanya yang indah. Pilih tempat tinggal. Pilih apapun yang kamu inginkan. Di sini, Ye Chen akhirnya memetik bunga roh, menghirup aroma bunga dalam-dalam, dan kemudian menatap Ji Ningsuang yang diam. Dimanapun kamu tinggal, aku akan tinggal, kata Ji Ningsuang, lalu berbalik dengan lembut, dan menuju ke puncak gadis giok. Aku berkata, apakah kamu ingin pindah tempat lain? Ye Chen buru-buru mengikuti. Puncak gadis giok sudah cukup hidup, tetapi kunjungan Ji Ningsuang akan lebih hidup dari yang dia bayangkan. Beri saja aku hutan bambu. Aku tidak akan mengganggu siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa aku Ji Ningsuang. Langkah teratai Ji Ningsuang lambat dan berirama, dan dia tidak berniat berhenti sama sekali. Ini pertama kalinya aku menyadari kamu sangat sadar diri. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang. Chapter 809, Frustrasi. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen membawa Ji Ningsuang ke hutan bambu kecil yang sunyi dan sepi di puncak Yunfei. Di kedalaman hutan bambu kecil ada loteng kecil yang indah. Tempat ini lumayan, cocok untukmu. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata dengan santai. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan hutan bambu kecil pada hari kerja, bisik Ji Ningsuang. Aku tidak akan membuatmu menjadi tahanan rumah, jangan salah paham. Ye Chen mengangkat telinganya, karena kamu di sini, kamu harus bertemu mereka cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Aku mengerti. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam, dan masih ada perasaan yang tidak nyata. Belum lama ini, dia dan Heng Yue masih bermusuhan. Hanya beberapa hari, dan semuanya telah berubah. Ini, kembalikan tas penyimpananmu. Ye Chen telah memasukkan tas penyimpanan di sini. Adapun tas penyimpanan ini, Ye Chen dengan paksa mengambilnya darinya malam itu. Saya sangat tersanjung untuk mengembalikan apa yang Ye Chen ambil. Omong kosong, ini untuk penyimpanan sementara. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dan memasukkan 2 tas penyimpanan untuk Ji Ningsuang satu demi satu penuh dengan pil, dan yang lainnya penuh dengan kekuatan sihir misterius, yang masing-masing tidak biasa. Saya terkejut Anda memberi saya begitu banyak pil dan teknik rahasia. Ji Ningsuang melirik kedua tas penyimpanan itu, tetapi tidak menolak. Saya membutuhkan master level Anda untuk bekerja sama. Ye Chen tersenyum, fakta telah membuktikan bahwa kerja sama antara Anda dan saya akan memiliki hasil yang tidak terduga. Saya yakin bahwa di masa depan, Anda akan menjadi lawan terkuat saya. Men, jadi aku ingin kamu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah kamu tidak takut aku akan menjadi musuhmu jika aku menjadi master? Ji Ningsuang menyimpan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, nadanya datar. Jika kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, akankah aku memberimu begitu banyak pil dan teknik rahasia? Ye Chen menatap Ji Ningsuang sambil tersenyum, selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa Anda akan menggunakannya untuk melawan saya. Saya mulai mengerti mengapa Anda memiliki prestasi dan kekuatan seperti itu hanya dalam 1 tahun. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam, Anda memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Jarang mendengarmu memujiku. Ye Chen tersenyum, tapi teknik rahasia yang kuberikan padamu, kuharap kamu akan meningkatkan latihanmu, karena sebagai tubuh roh misterius, banyak orang telah mempelajari cara pembuatannya secara menyeluruh. Sarung tangan, secara membabi buta menempel pada metode rahasia spiritual misteri, suatu hari Anda akan menderita kerugian besar. Jernih. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa tidur nyenyak. Ye Chen berkata, dan berbalik, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja, kamu dapat menganggap tempat ini sebagai rumahmu, dan kamu juga dapat memperlakukanku sebagai relatif. Rumah. Orang yang dicintai. Mendengar 2 kata ini, Ji Ningsuang tersenyum misterius di balik topengnya, punggung kurus yang terus menjauh memberinya kehangatan yang telah lama hilang saat ini. Segera, matanya yang indah kabur kembali ke ketidakpedulian, dan dia melirik Dongfang,
gadis kecil, kamu telah bersembunyi begitu lama, keluar. Hihihi. Segera, ada bisikan hihi, dan sesosok kecil yang ringan dan gesit melompat keluar, seperti peri, lugu dan lugu, jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu Xian? Saya telah melihat guru. Gadis kecil itu datang ke Jining Xuang dengan langkah ringan, dan memberi hormat dengan cara yang bermartabat. Apakah kamu murid Ye Chen? Jining Xuang melirik Xian, masih ada banyak kejutan di matanya yang indah, terutama ketika dia melihat dua mata besar Xian yang jernih, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Ini aku, hehehe. Xian mengangguk dengan tergesa-gesa, matanya yang besar tertunduk menjadi bulan sabit. Aku bukan kekasihmu, jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Jining Xuang membuat mata Xian terhuyung-huyung, mengeluarkan berkas bernama Feng Shen Jue dari tas penyimpanan, dan membolak-baliknya dengan santai. Bagaimana bisa sebaliknya? Xian mengedipkan matanya yang besar, Tuan tidak pernah membawa seorang wanita kembali, kamu yang pertama. Gadis kecil, mari kita bicara, jangan sentuh aku dengan ilusi, ilusimu tidak berguna bagiku, hati-hati untuk membalas. Jining Xuang masih membolak-balik file, dan ada cahaya tiga warna yang indah mekar di tubuhnya, membuat Xiao Xian di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala kecilnya yang pusing. Nyonya yang dibawa kembali oleh tuannya benar-benar luar biasa, Xian menggosok matanya yang besar, bahkan tuannya akan tertipu, tapi nyonyanya baik-baik saja. Tubuh legendaris dari roh misterius tidak sesederhana yang dikatakan. Kembalilah dan istirahat. Tubuh Jining Xuang dipenuhi dengan jejak kekuatan misterius, dan terbang ke tubuh Xian, membantunya memuluskan reaksi ilusi. Dengan baik. Xiao Xian dengan enggan setuju, lalu menggerakkan kakinya dan berjalan keluar tanpa diduga, setelah 4 atau 5 kaki, dia tersenyum dan tiba-tiba berbalik, lalu menusuk Jining Xuang dengan pedang Feng Shen, yang sangat kuat. Di sini, Jining Xuang masih membolak-balik file seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia tidak melihat pedang Xian. Namun, ketika ujung pedang Xian Ling Xuang hanya berjarak 3 inci darinya, dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang hijau menjepit pedang Ling Xuang tanpa memihak, dan kemudian menjentikkan jarinya dengan ringan, membuat Xian terbang menjauh. Xian berteriak keras, sampai dia mendarat, dia tidak bisa menahan diri untuk menendang mundur 4 atau 5 langkah. Tepat ketika dia berhenti, dia melihat hantu di depannya. Jining Xuang muncul di depannya, dan jari-jarinya yang putih dan ramping telah dengan lembut taruh di antara alisnya. Xian berkeringat dingin karena terkejut, jika Jining Xuang telah membunuhnya sebelumnya, saya khawatir alisnya dan bahkan Shenhai akan tertusuk sekarang. Dia bahkan tidak bergerak. Melihat Jining Xuang di depannya, Xian merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis kecil, bisakah kamu kembali dan istirahat sekarang? Kata-kata berkabut bergema di hutan bambu kecil. Mendengar ini, tubuh kecil Xian bergetar tanpa sadar, dan matanya menjadi hitam. Ketika dia membuka matanya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Jining Xuang masih duduk bersila dan membolak-balik file, dan dia sendiri tidak pernah melangkahi langkah kaki. Semuanya sebelumnya, adalah ilusi. Mata Xiao Xian dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia tidak tahu bahwa dia, yang selalu bangga dengan ilusi, telah terseret ke dalamnya begitu dia berjalan keluar. Dalam ilusi. Tuan, Xian tidak benar-benar ingin menyerangmu. Setelah terkejut, Xian menundukkan kepalanya, seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Aku tidak menyalahkanmu, Jining Xuang berkata dengan lembut, juga, jangan panggil aku istriku lagi, aku bukan istrimu. Dengan baik. Gadis kecil itu mengangguk lagi, menggembungkan mulutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan hutan bambu kecil, dia melihat Ye Chen duduk di atas batu tidak jauh sambil minum dari jauh. Apakah kamu tertabrak? Ye Chen berkata dengan santai. Tuan, tahukah Anda? Xian tertegun sejenak, dan berjalan perlahan. Jangan meremehkan IQ tuanmu. Ye Chen tersenyum, dia bisa merasakan keberadaanmu, dan aku juga bisa merasakannya secara alami. Alasan mengapa aku tidak menunjukkannya adalah karena aku benar-benar ingin kamu menderita, jika tidak kamu akan sangat menyedihkan. Sulit untuk memahami apa artinya ada gunung di balik gunung, dan ada orang di luar manusia. Ternyata ini adalah niat sebenarnya dari tuannya. Xian menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, tapi kakak perempuan itu sangat kuat, dan aku bahkan belum mengambil satu gerakan pun di tangannya. Dia adalah tubuh misterius yang jarang terlihat dalam 1000 tahun.
Legenda yang tak terkalahkan sebenarnya sangat sederhana untuk dibicarakan. Ye Chen menyentuh kepala kecil Xian dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, legenda yang tak terkalahkan bukannya tanpa tujuan. Dia garis keturunan dan harta ilahi semuanya telah terbangun, dan sekarang dia, bahkan jika aku ingin mengalahkannya sepenuhnya, aku masih harus membayar harganya dengan darah. Lalu ilusinya. Itu adalah pemikiran yang mekar. Ye Chen tersenyum sedikit, apa yang lebih mendominasi daripada Wan Huatong Anda adalah bahwa teknik ini dapat dilemparkan kapan saja, dan itu dapat menyeret orang ke dalam ilusi tanpa ada yang menyadarinya. Kerugiannya adalah jiwa. Itu mengkonsumsi terlalu banyak daya, dan setelah ditemukan, reaksi yang dideritanya juga akan berlipat ganda. Berbicara tentang ini, Ye Chen menyentuh kepala kecil Xian lagi, gadis kecil, dunia ini sangat indah, dalam kegelapan, sebab dan akibat beredar, satu hal jatuh dan satu hal jatuh, Anda dapat melalui dua trik di tangan saya, itu bukan masalah besar itu berarti Anda dapat melewati dua trik di tangannya, seni bela diri dan teknik rahasianya secara bawaan menahan darah roh Anda, dan murid Wan Hua tidak efektif melawannya, dan Anda telah kehilangan lebih dari setengahnya. Xian mengerti. Gadis kecil itu menarik napas dalam-dalam, jika aku ingin melampauimu, Tuan, aku harus melampaui dia terlebih dahulu. Tidak salah bagimu untuk memahami seperti ini, Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, pergilah. Kamu memiliki bakat yang tiada taraf, jadi kamu harus bekerja dengan mantap. Prestasi masa depanmu pasti akan lebih tinggi daripada dia dan aku. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan pergi memegang tangan kecilnya. Setelah Xian pergi, Ye Chen meminum semua anggur di guci, melompat dari batu, melihat ke hutan bambu kecil, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu punya waktu suatu hari nanti, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajari muridku. Mengapa saya harus mengajarinya? Dengan bakatnya, ketika darahnya terbangun sepenuhnya, baik Anda maupun saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Suara halus Jining Suang datang dari hutan bambu kecil, kamu mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa apa dia benar-benar kurang bukanlah seorang pemandu. Tetapi kegigihan dalam mengolah Tao, dibandingkan dengan dia, ketekunan pemuda dengan darah keras suci benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangkal ini. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke hutan bambu kecil tempat dia tinggal sebelumnya, dan matanya tertuju pada bayi harimau yang masih dengan gila-gilaan menari batang besi hitam. Kecemerlangan ilahi, sepasang mata seperti cahaya keemasan, tampak disemprot dengan api, dan aura yang mendominasi mengintimidasi. Mengapa kamu tidak menerima dia sebagai muridmu? Ye Chen melihatnya, dan tiba-tiba ide aneh muncul di benaknya. Ya, yang mengejutkan Ye Chen, Jining Suang setuju tanpa berpikir. Perasaan yang bagus. Benar-benar kentut. Begitu Ye Chen selesai berbicara, kutukan Taiksu Gulong terdengar, kalian berdua pasti sakit. Tubuh suci kuno digunakan untuk mengajar orang-orang dari klan roh, dan tubuh misterius digunakan untuk mengajar darah keras suci. Kombinasi yang luar biasa. Kenapa, kamu punya pendapat? Ye Chen mengangkat alisnya. Tentu saja aku punya pendapat, kalian menyesatkan orang. Taiksu Gulong menggertak, dengarkan aku, ajari anak perlombaan roh itu dengan tubuh roh misterius, dan kamu pergi dan ajari anak itu dengan darah dari keras suci, itu pasangan yang sempurna. Tuan Long lebih khusus tentang itu. Ye Chenyu menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh, namun, bahkan jika Anda memiliki pendapat, itu tidak berguna. Chapter 810. Setelah kembali dari Jining Suang, Ye Chen langsung pergi ke paviliun Yunfei. Sepanjang jalan, dia tanpa sadar melirik ke beberapa arah. Xuan Fei, Biou, dan Sangguan Hanyu semuanya duduk bersila di atas awan dan bermeditasi, tetapi Luosi dan Sangguan Yuer sedang tidur nyenyak di tempat tidur mereka. Dan postur tidurnya adalah tidak terlalu cantik. Ye Chen batuk kering, dan bergegas ke depan paviliun gadis giok, tetapi terkejut menemukan bahwa seluruh paviliun gadis giok disegel. Aku berkata, ini artinya. Ye Chen menatap Culinger yang duduk di loteng dengan penuh semangat dan bergumam. Aku mundur, jangan ganggu aku. Culinger mengucapkan suara kesadaran spiritual, bahkan tanpa membuka matanya, dan kata-katanya masih galak. Itu alasan yang bagus. Ye Chen menyeringai, menggelengkan kepalanya dan pergi dengan kesal. Jika itu normal, dia akan menendang pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi malam ini berbeda. Jika ini ditendang, seluruh Yunfeng akan menjadi sangat hidup dalam sekejap. Haruskah aku lebih perhatian?
Ye Chen menyentuh dagunya sepanjang jalan, dan berhenti di ruang terbuka puncak Yunfei. Segera, dia memanggil Zixuan keluar. Keadaan Zixuan saat ini adalah boneka, berdiri di sana seperti lembing, tidak bergerak, matanya kosong, dan ekspresinya kusam. Anehnya dia sebenarnya menyerap warna bintang dan cahaya bulan sendirian. Senior. Ye Chen mendekatkan wajahnya, telapak tangannya masih bergetar di depan mata Zixuan, berharap untuk membangunkan dewa yang tersembunyi di tubuh Zixuan. Namun, Zixuan sama sekali tidak menanggapi panggilannya, dan masih berdiri di sana seperti mayat. Aku tidak akan menundamu lama-lama. Ye Chen memanggil lagi, hanya berharap para dewa dalam tubuh Zixuan dapat bangun, sehingga dia dapat mempelajari banyak rahasianya, seperti kemampuan untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi, mengecilkan bumi menjadi 1 inci dan mengubah alam semesta Wei Chen. Ketiga jenis teknik rahasia ini semuanya adalah kekuatan supernatural melawan langit, dan mereka dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Namun, saat dia menelepon lagi, Zixuan tetap tidak merespon sama sekali. Melihat ini, Ye Chen terlihat menyesal, jadi dia hanya bisa perlahan mundur, berdiri di samping dan bermeditasi dengan ingatannya sendiri. Meskipun dia memiliki mata roda abadi yang dapat menyimpulkan kekuatan sihir rahasia, dia tidak pernah bisa mempelajari kekuatan sihir hebat yang ditampilkan Zixuan. Namun, yang harus saya yakini adalah bahwa ketiga kekuatan supernatural yang menentang surga itu semuanya adalah rahasia ruang angkasa, seperti mengubah langit dan mengubah bumi. Zixuan menggunakan kekuatan supernatural yang menentang surga ini untuk membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik tertentu, Ye Chen jatuh ke dalam keadaan konsentrasi, dan apa yang dia fokuskan untuk dipahami adalah mengecilkan bumi menjadi 1 inci dibandingkan dengan mengubah langit dan mengubah bumi dan mengubah alam semesta menjadi debu. Dia berpikir bahwa metode rahasia ini akan berhasil menjadi lebih mudah pecah. Langit malam sangat dalam dan dunia damai. Ye Chen berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak seperti Zixuan, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam pemahaman menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Rahasia terbesar dari teknik ini adalah mengecilkan dan mengendurkan ruang secara instan. Mengetahui pikiran Ye Chen, Taixu Gulong, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zeng Yangzong, berkata perlahan, kecilkan ruang 10.000 zang menjadi 1 inci, dan pada saat berikutnya, menyusutkan ruang 1 inci santai menjadi 10.000 kaki. Inilah inti dari menyusutkan tanah menjadi 1 inci, ada keseimbangan halus antara 1 inci dan 10.000 kaki, tidak lebih dan tidak kurang, jika tidak menyebabkan kekacauan di ruang angkasa, atau Anda akan menderita reaksi dari retakan ruang. Oleh karena itu, ini adalah teknik rahasia yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak terbiasa dengan ruang, sebaiknya jangan mencobanya. Ini melibatkan hukum ruang. 1 inci, 10.000 kaki. Menyusut, santai. Ye Chen menutup matanya sedikit, dan menemukan inti dari 8 karakter dari kata-kata Taixu Gulong. Pertama-tama Anda harus memahami bahwa menyusutkan tanah menjadi 1 inci dan memindahkan ruang bukanlah konsep yang sama. Taixu Gulong melanjutkan, keluarga Taixu Gulong saya adalah yang terbaik dalam rahasia luar angkasa, tetapi arti sebenarnya dari itu hanya dapat dipahami. Bahwa mengendalikan ruang bukanlah tugas yang mudah. Aku mengerti. Ye Chen menarik napas ringan, mencoba menenangkan suasana hatinya. Taixu Gulong tidak berbicara lagi, dan menutup mata naganya sedikit. Dia ingin mengajar Ye Chen dengan tangan, tetapi teknik rahasia luar angkasa sangat misterius, dan dia membutuhkan pemahamannya sendiri untuk memecahkan misteri itu. Dunia jatuh ke dalam keheningan lagi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mengambil langkah perlahan, tapi itu memang langkah sederhana. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil kembali langkah yang telah diambilnya, dan terus memahami. Setelah itu, ketika dia memejamkan mata, dia menjadi jauh lebih aneh. Dia akan memindahkan langkahnya dari waktu ke waktu, tetapi dengan cepat mengembalikan langkahnya ke tempat semula, dan seterusnya. Dia mencoba ratusan kali, tetapi tidak ada keuntungan sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama sebelum langkah kakinya berubah secara halus, ruang di bawah kakinya mulai terdistorsi, dan ruang di sekitar tubuhnya juga terdistorsi. Pada titik ini, dia mulai mengambil langkah nyata, langkah demi langkah, tetapi saat langkahnya terus turun, ada semburan suara mendengung di ruang, yang sangat gelisah, dan terkadang retakan di ruang muncul. Anak baik, jika aku tahu pemahamanmu sangat menakutkan, aku seharusnya mengajarimu rahasia ruang.
Taixu Gulong menutup matanya dan melirik avatar Ye Chen dari sudut matanya, seolah dia bisa melihat Ye Chen di sini. Dia masih terkejut dengan perubahan halus pada langkah kaki Ye Chen. Larut malam, di aula utama Zengyangzong, tirai air besar berdiri di sana, dan ada banyak sosok berdiri di depan tirai air. Cheng Kun, Yin Zhou, dan leluhur Zengyangzong semuanya hadir, dan mereka tampak seperti sedikit bersemangat. Akhirnya dimulai. Cheng Kun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan masih ada cahaya yang tidak bermoral dan ganas di matanya. Nanchu, gemetar untuk kekuatan ini. Yin Zhou menunjukkan dua baris gigi putih. Setelah besok, Sekte King Yun tidak akan ada lagi. Leluhur Zeng yang tersenyum tipis, setelah King Yun dihancurkan, yang berikutnya adalah Heng Yue. Adapun keluarga besar lainnya, mereka dapat diabaikan. Suara mendesing. Saat semua orang berbicara, sesosok hantu muncul di aula, auranya sangat kuat, dan udara gelap dan mati yang keluar dari tubuhnya membuat orang merasa sangat tertekan. Bahkan orang kuat di alam Netherworld tidak dapat menahannya. Saya bergidik. Bertemu Firaun. Cheng Kun dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat, adapun orang yang datang, tentu saja, dia adalah Raja Istana. Apakah ada berita tentang tubuh roh misterius? Raja Asteris pertama-tama melirik tirai air, dan kemudian menatap Cheng Kun. Tidak. Tidak, kata Cheng Kun buru-buru, dengan nada acuh tak acuh, jaringan intelijen Zengyangzong saya mengalami kerusakan parah beberapa hari yang lalu dan masih dalam rekonstruksi. Setelah terbentuk, ia akan segera memiliki tubuh misterius. Di mana? Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, kata Raja Dewa dengan dingin, berbalik, dan menghilang lagi. Menyusut menjadi 1 inci. Saat fajar menjelang, Ye Chen di puncak Yunfe tiba-tiba membuka matanya, lalu melangkah keluar, dan dia menghilang dalam sekejap. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh dari gunung 10.000 zang jauhnya. Ye Chen yang baru saja melangkah keluar, tidak memahami arah dan mengukur dengan benar karena dia baru saja mengalami bulu yang menyusut hingga 1 inci, jadi dia membunuh gunung di tempat. Sebuah lubang besar terlempar dari loteng di puncak gunung. Wow! Dengan teriakan kesakitan, Ye Chen menutupi kepalanya dan menyeringai saat dia bangun. Ketika dia melihatnya, dia melihat pemandangan yang indah. Di depannya, berdiri sosok cantik, memegang pakaian neon pudar di tangan batu gioknya. Sepertinya dia sedang berganti pakaian, dan lebih dari separuh tubuhnya putih dan tanpa cacat. Tubuh telah terbuka, terutama pasangan yang tinggi dan lurus. Puncak batu giok tampak sangat mempesona. Melihat ini, Ye Chen hanya merasa lubang hidungnya hangat, dan ada aliran mimisan yang keluar, bukan hanya karena benturan barusan, tetapi juga karena alasan lain. Hal yang paling lucu adalah dia mengeluarkan darah hanya dari 1 lubang hidung, dan penampilannya sangat lucu. Tapi segera, Ye Chen tersadar, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pipi pria itu, bukankah itu hanya Hong Cheng Sui? Untuk sesaat, loteng, yang terlempar dari lubang besar, menjadi sunyi senyap, dan keduanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. 1 atau 2 detik kemudian, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat, dan pipi Hong Cheng Sui di sisi yang berlawanan menunjukkan bercak-bercak memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mata indah Ye Chen juga menyala dengan kecepatan yang terlihat. Mata telanjang. Percikan. Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ye Chen tertawa kering, dan tanpa sadar mundur selangkah, senyumnya lebih jelek daripada menangis.